Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa shalli alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Para jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita bisa silaturahmi thalabul ilmi, mencari bekal rihlah abadi akhirat kita. Semoga Allah meridhai kita semua. Salamatus sadri, yaitu hati yang selamat atau al-qalbu as-salim. Salamatul sadri istilahan as-salamah minal hiqdi wal ghilli wal baghdha wa min jami'i amradil qulubi wa adwa'iha wa min kulli afatin tub'idu anillahi ta'ala. Ini ta'rif dari Ibn Shawkani fi suluk al-islami al-qawim. Salamatus sadri atau hati yang salim adalah selamat dari dengki, wal ghilli yaitu permusuhan yang diawali dari batin, wal baghdha dan adawah permusuhan, dan semua penyakit hati yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salamatus sadri, berarti selamat, artinya selamat dari segala sifat jelek yang bisa menjauhkan seseorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah al-muhajirin wal ansar berdoa, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, al-adawah fil qulub, yaitu permusuhan dalam hati atau dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih. Al-Hasyr ayat 10. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam Adabul Mufrad rawahul Bukhari, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ampunan, wal afiyah dan selamat, wal mu'afah dan selamat dari pertikaian dua pihak, fid dunya wal akhirah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampunan, keselamatan dan selamat dari pertikaian dari dua pihak atau lebih, wal mu'afah. Wal mu'afah ini termasuk makna salamatus sadri atau qalbun salim. Dan ini rezeki dari Allah yang luar biasa. Kita diberi Allah doa melalui lisan Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Minta ampunan, minta keselamatan, dan minta selamat dari pertikaian, baik itu pertikaian hati, pertikaian pikiran, pertikaian fisik.
Jadi yang dilarang itu bertikai, berpecah belah. Berbeda tidak dilarang karena al-ikhtilafu lil tanawwu boleh. Jadi variasi berbeda pendapat itu boleh. Yang tidak boleh adalah al-ikhtilafu lit tadad, yaitu berpecah belah untuk saling berlawanan. Maka beda antara kita berbeda dengan kita berpecah belah. Yang dilarang adalah berpecah belah. Wala tatafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Ahli surga itu dicabutlah di dalam hati mereka, dari hati mereka ghil al-adawah, permusuhan tidak ada lagi. Maka ahli surga yang disifati wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, hatinya hati yang salamah, qalbun salim atau salamatus sadri, selamat. Sebelum masuk surga, di dunia dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hatinya, karena hati ini adalah istana. Sedangkan lisan, panca indera ini semua ini adalah gerbangnya. Kalau gerbangnya bisa diterobos oleh setan, otomatis hatinya, istananya bisa dimasukin. Maka jaga hati ini karena betul-betul merupakan istana diri kita. Hatinya jika bersih, maka keluar dari sikap, sifat, ucapan, perilakunya juga bersih. Para jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. La yuballighuni ura nyampeake ni ingsun sapa ahadun salah suwiji min ashabi saking sahabat-sahabat ingsun an ahadin saking cerita sahabat liyane syai'an ing suwiji-wiji. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, fa inni mongko setune ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an akhruja ing yen to metu sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh wa ana salimus sadri, wa ana khalito ingsun iku salimus sadri, selamat dodone utawa hatinya. Jadi jangan sampai ada di antara kalian menyampaikan tentang sahabatku hal tertentu, karena Nabi suka jika keluar kepada para sahabat dalam keadaan salimus sadri. Artinya apa? Sering di antara kita mendengar berita, kemudian berita itu mempengaruhi perasaan dan pikiran dan merubah sikap ketika dapat informasi itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bisa jadi asalnya sikapnya lurus, objektif, karena mendapatkan berita yang belum tentu benar.
itu membuat sikap dia berubah, yaitu sikap yang mendengar mendapatkan berita itu. Asalnya biasa, tidak ada apa-apa. Ketika mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan prosedur syariah, membuat sikapnya berubah. Maka Nabi ini senang kalau keluar di antara para sahabatnya itu hatinya salimus sadri. Akhrajahu Abu Dawud. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Kila tentako agili Rasulillah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi utawi endi-endine manungsa iku afdalu luwe utama. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kullu mahmumil qalbi, setiap yang mahmumul qalbi, saduqil lisan, jujur lisannya. Qalu, para sahabat menjawab, saduqul lisan na'rifuhu. Saduqul lisani utawi saduqul lisan, orang yang jujur benar ucapannya itu, iku na'rifu ngerti sapa kita hu ing saduqul lisan. Kalau saduqul lisan kami tahu ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling utama? Nabi menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Qalu saduqul lisani na'rifu, kami tahu saduqul lisan. Fama mahmumul qalbi, apa itu ya Rasulullah mahmumul qalbi? Qala, Nabi menjawab, wan naqiyyut taqi, la isma alaihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Siapakah mahmumul qalbi? Yaitu orang an-naqi, orang yang bersih, at-taqi, orang yang bertakwa, la isma alaihi, tidak ada dosa baginya, wala baghya, dan tidak durhaka, wala ghilla, tidak ada permusuhan, wala hasada, tidak ada dengki. Ini orang yang paling utama, saduqul lisan, kullu mahmumil qalbi saduqul lisani. It kullu ina'in bima fihi yandahu. Jadi lisannya jujur itu buah dari mahmumul qalbi itu. Hatinya karena bersih. Karena setiap yang keluar dari lisan kita, dari indera kita, dari perilaku kita itu adalah muncul dari hati. Kalau hatinya itu memang isinya air, keluarnya ya air. Kalau hatinya isinya bensin, ya keluar bensin. Kalau hatinya itu batu, ya keluar batu. Kalau hatinya itu sejuk, dingin, ya keluar sikap dan ucapan yang dingin. Jadi sumber permasalahan manusia secara umum itu adalah dari hatinya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, la yakunul qalbu saliman idza kana haqudan hasudan mu'jaban mutakabbiran. La yakunu ra'ono bo'al qalbu atiku saliman, selamat atau tidak disebut qalbun salim, idza kana haqudan, idza kana nalikane ono apa al qalbu iku haqudan, senengane dengki, hasudan ya dengki, mu'jaban ujub, mutakabbiran sombong. Wa qad syaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Ibnu Arabi ini yang punya kitab Ahkamul Quran,
Hati itu tidak disebut salim kalau dia ada suka mendengki, suka hasad, ujub dan sombong. Dan sungguh Rasulullah mensyaratkan di dalam iman itu, jika seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Qala Syekhul Islam fal qalbus salimu al mahmudu huwa alladhi yuridul khair la syarra. Bahwasanya al qalbus salim al mahmud wa alladhi yuridu wa ya al qalbu alladhi kang yuridu ngarepake sapa qalbu atau alladhi al khaira ing kebagusan la asyarra bukan kejahatan. Jadi qalbun salim adalah hati yang ingin kebaikan atau hal yang terbaik, bukan kejelekan. Wa kamalu dzalika bi ay ya'rif al khair wasyarr. Lengkapnya yaitu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Para jemaah Ahad pagi hafidhakumullah, disinilah kita penting menjaga hati kita. Hati yang dimaksud di sini mencakup pikiran kita, perasaan kita. Kita jaga betul, karena dari hati ini muncul banyak sekali hal-hal yang kadang di luar kontrol diri, membahayakan orang lain. Kemudian disebutkan fawaid salamatis sadri atau faedah-faedah salamatus sadri dari kitab Mukhtasar Mausu'atul Akhlaq dari Isyraf Syekh Alawi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf. Fawaidu salamatus sadri, yaitu faedah dari salamatus sadri. Yang pertama, annaasatuhuni. Apa itu salamatus sadri? Iku sabilun lidukhul jannah. Iku sabilun dalan lidukhulil jannah, untuk masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga berarti harus salamatus sadri. Mungkin amalannya biasa-biasa saja tapi hatinya selamat. Bisa jadi amalannya banyak tetapi hatinya enggak selamat. Bisa jadi ada orang hatinya selamat, amalannya baik-baik banyak. Qala ta'ala yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Ya ini pada hari tidak bermanfaatlah harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Itu pintu masuk surga, salamatus sadri. Yang kedua, annaha satuni salamatus sadri taksu sahibaha bi khullatil khairiyah, yaitu menjadikan pemilik salamatus sadri berhias dengan kebaikan dan keutamaan. Kan hidup itu sangat terbatas, maka perlu melakukan yang penting dan utama dan prioritas. Begitu juga isi hati kita harus dipenuhi dengan hal yang penting dan prioritas. Hasad tidak terlalu penting dan bahaya, ditinggalkan saja. Karena hati kita muatannya terbatas. Kalau terlalu banyak kotoran, kita tidak lancar, ya seperti saluran air. Kalau baik-baik airnya, bagus-bagus, ya lancar, jernih.
Kalau pipanya kotor, sampah pada masuk sehingga menyumbat. Begitu juga hati kita. Maka salamatus sadri ini adalah hiasan kebaikan dan keutamaan bagi pemiliknya. Ingat bahwasanya usia kita terbatas, hati kita juga muatannya terbatas. Kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan diisi oleh hal-hal yang tidak utama, tidak penting dan tidak prioritas. Yang ketiga, anna tajma'ul qalba 'alal khair wal bir wat ta'a was shalah. Salamatus sadri itu menjadikan hati untuk kebaikan, ketaatan, kesalehan, dan hatinya wala yajidul qalbu rahatan illa fiha, dan hatinya tidak merasa tenang ketika bermaksiat, dan hatinya tenang ketika berbuat kebaikan. Idza saratka hasanatuka wa asatka sayiatuka fa anta mu'min. Kalau Anda itu senang, hatinya gembira dengan kesalehan, dan hatinya gelisah dengan kemaksiatan, itu tandanya mukmin. Wala taqarru ainul mu'min illa biha, dan jiwa seseorang itu, seorang mukmin tenang itu dengan ketaatan. Karena kemaksiatan bikin gundah. Hati yang kotor itu bikin gundah, stres. Hati yang taat membuat lapang, membuat bahagia. Puncaknya ya hati, semuanya adalah hati. Oke lah, makanannya enggak terlalu enak, mungkin tahu tempe, tapi hatinya gembira, enak jadinya. Oke lah, makannya sate lezat, tapi hatinya susah, tidak enak tuh. Rasanya satenya jadi rasa enggak enak, karena kunci bahagia itu ya batin. Bolehlah orang memiliki barang banyak, tapi bisa jadi dia tidak bahagia. Mungkin ada orang sederhana tapi sangat bahagia. Maka bahagia itu pusatnya bukan pada penampilan, tapi pusatnya pada hati. Yang keempat adalah anna tuzilul uyub wa taqtau asbabal dzunub. Anna setuhuni salamatu sadri iku tuzilu ngilangake al uyuba, aib-aib, cacat, hilang semua. Artinya seperti samudra, jadi yang masuk ke dalam samudra itu menjadi bersih, menjadi suci. Melihat siapapun dia berprasangka kebaikan, dia rasakan itu adalah makhluk Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dia ta'ajub dengan ciptaan Allah. Dan salah satunya dengan cara itu, makhluk Allah yang paling unik ya manusia ini. Maka melihatnya dengan penciptanya itu sangat agung Allah. Ini produknya manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu produk yang luar biasa. Maka ketemu manusia itu melihatnya sebagai makhluk yang sangat ajib, sangat unik, sangat agung daripada yang lainnya. Itu juga bisa menghilangkan dengki, kemarahan, permusuhan batin. Bisa dengan cara refleksi, memikirkan dengan dalam, itu adalah ciptaan Allah dan pasti ada manfaatnya. Semuanya ciptaan Allah adalah agung karena penciptanya maha agung. Wa taqtau asbabadz dzunub, wa taqtau lan motong apa salamatus sadri asbabadz dzunubi ing sebab-sebab dosa. Faman salima sadruhu wa tahura qalbuhu anil iradat al-fasidah wa dzunun as-sayyi'ah affalisanuh wa jawarihuhu an kulli qabihin. Faman mongko sapane wong iku salima selamat sapa man. Faman mongko sapane wong iku salima selamat apa sadruhu atine man wa tahura
lan bersih apa qalbuhu atine man anil iradat saking pira-pira karep al fasida kang rusak wa dzunun dan prasangka azai'ah dan yang jelek afalisanuhu maka lisannya jadi iffah. Iffah itu menjaga hal-hal yang negatif. Iffah apa lisannya wa jawarihuhu dan fisiknya anggota badannya angkuli qabihin dari setiap hal-hal yang jelek. Jadi yang hatinya bersih menimbulkan sikap atau perilaku yang bersih, yang indah tentu. Di antaranya contoh salamatus sadri ma'al amatin nas, yaitu salamatus sadri bersama masyarakat awam. Jadi melihat masyarakat awam itu adalah masyarakat yang mulia, ciptaan Allah yang mulia. Kalau seandainya ada yang bodoh, tugas kita untuk menyampaikan sebagian ilmu yang ada dalam diri kita. Kalau seandainya dia alim, kita jadikan dia sumber ilmu. Jadi selalu ada lapangan dakwahnya. Dia sebagai pejabat, kita komunikasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Dia sebagai rakyat, mungkin ada aspirasi, mungkin ada pendapat dari kaum bawah. Dia seorang orang tokoh masyarakat. Ya, kita minta pendapatnya bagaimana tentang hal ini dan seterusnya. Salawatu sadri ma'amatin nas. Jadi berperilaku hikmah, bijak terhadap masyarakat umum. Tidak usah memaksakan pendapat kita atau pandangan kita. Maka beraksilah sesuai lokal setempat dan berfikirlah secara global. Jadi aksi-aksi sikap kita itu lebih selamat kalau sesuai dengan lokal setempat, sifatnya lokal. Tapi kalau pemikiran bisa terbang kemana-mana, global. Itu diantaranya salamatu sadri ma'a amatin nas. Fala yahmilu lahum fi qalbi ghillan wala hasadan wala ghairahum. Ya, hatinya dibebaskanlah dari sifat-sifat negatif. Ketemu siapa saja selalu berpikir positif dan solutif, mencari solusi permasalahan yang ada, bukan mencela kejadian atau memaki-maki, mencela. Itu tidaklah bijak. Karena orang soleh itu dia bijak dalam berpikir, bijak dalam berucap, bijak di dalam bersikap. Jadi selalu sifatnya atau sikapnya bijak. Yang kedua, salamatu sadri ma'a khasah ikhwanihi wa muqarribi. Ada juga karena kita punya sahabat ini kan sering ketemu, sering komunikasi. Otomatis orang yang sering menyakitkan kita adalah sahabat kita karena dia sering ketemu kita. Mungkin ada orang gak pernah kenal kita, gak pernah komunikasi, gak menyakitkan, gak kenal. Maka kalau sahabat kita, istri, suami sering ketemu, itu terjadi permasalahan. Di sinilah perlu ada salamatus sadri ma'a ikhwanihi wa muqarribihi, sama kerabat, istri, semuanya. Maka suami istri sering ketemu, maka akan terjadi sering ada masalah. Di situ perlu ada salamatus sadri. Maka sering saya sampaikan bahwasanya keluarga yang salamatus sadri, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu kalau suaminya marah atau istrinya cerewet, pasangannya punya sikap atau punya perasaan bahwasanya itu manusiawi, wajar. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Pasangannya punya perasaan gitu. Dan yang tidak suka atau dimarahin dari pasangan itu berkeyakinan bahwasanya itu adalah ucapan-ucapan yang lagi emosi, harus sadari
bahwasanya menjadikan ucapan itu jangan sampai terbalas gitu. Menjaga lisannya itu sakinah, menjaga lisan dari keburukan pasangan tuh. Kemudian ketika mawaddah, ketika ada hal negatif dari pasangan, dia punya perasaan atau pikiran kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Warahmah itu kalau muncul hal yang tidak disukai atau keburukan, maka punya sikap bahwasannya itu adalah ladang pahala atau ladang ibadah. Itu yang salamatus sadri ma muqarribihi. Dan seterusnya ada salamatus sadri para pejabat, salamatus sadri rakyat biasa, salamatus sadri para ulama. Jadi kalamul aqran la yurwa. Kalamul aqrani yudwa wa la yurwa. Biasanya antar ulama juga saling menilai. Tapi yang paling baik ulama adalah yang menjaga lisannya, tidak melukai, menusuk dengan lisannya kepada ulama yang lain. Jadi orang hasad itu biasanya satu profesi, ulama dengan ulama, pejabat dengan pejabat, pegawai dengan pegawai, direktur dengan direktur, seperti itu. Para ulama dengan ulama. Ulama ini pada umumnya memiliki salamatus sadri, hatinya selamat. Kalau tidak cocok biasanya diam dan sikapnya agak berubah sedikit. Kalau orang bodoh tidak cocok langsung marah-marah, ngomel-ngomel, ini adalah orang bodoh. Kalau orang ulama biasanya dia lebih santun, diam dan berubah sikapnya. Salamatus suduril ulama wa talabil ilmi ba'dihim ma'a ba'din, ya karena ada interaksi otomatis, ada aksi, ada reaksi sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa salamatus sadri? Yang pertama adalah nazaghatus syaitan wa wasawisuhu. Itu adalah godaan setan dan waswasnya setan. Fasyaitan harisun ala igharis sudur wa ifsadil qulub alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu adalah godaan setan. Maka sering ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika ya rabbana ay yahdurun. Kemudian yang mencegah salamatus sadri adalah isabatul qalbi bi ba'dil amrad al-khuluqiyah al-qatilah. Karena penyakitnya ada dalam hatinya, yaitu dengki, hasad. Maka ya harus diobatin. Sebelum ngobatin kan harus diketahui penyakitnya dulu. Penyakitnya apa? Kalau hasad ya sebutlah kebaikan orang yang dihasudin. Lupakanlah kesalahannya karena dia manusia. Kemudian yang ketiga, tanafus ala dunya, biasanya berlomba-lomba mencari dunia ini. Maka ada ulama sufi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku lelah membagi hartamu. Jangan jadikan aku lelah mencari hartamu. Jadi dia capek berbagi, bukan capek mencari. Berbagi. Tanafus ala dunya. Kenapa hatinya enggak selamat? Karena dia ingin mendapatkan banyak. Sedangkan ulama yang salamatus sadri bagaimana memberi yang banyak, bukan mendapatkan yang banyak, tapi memberi yang banyak. Karena harta sebenarnya yang dimiliki seseorang adalah yang diinfakkan, bukan yang dia dapatkan. Tapi setelah dapat diapakan? Ya dirinya karena Allah untuk ibadah, infak, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kerabatnya. Yas'alunaka madza yunfik qul yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Jadi di antara sebab tidak bisa
salamatus sadri adalah terlalu berebut masalah harta benda ini. Sebenarnya harta benda ini kan boleh dicari, tetapi kan digunakan apa dulu gitu. Kalau digunakan untuk Allah ya berarti nilainya akhirat gitu. Maka kita perlu mengakhiratkan harta benda kita, mengakhiratkan dunia kita itu. Jangan sampai menduniakan akhirat kita seperti haji. Seperti haji dipanggil Pak Haji dan pingin dipanggil Pak Haji, hajinya yaitu namanya menduniakan akhirat kita. Para ulama itu mengakhiratkan dunianya. Memang kelihatan duniawi, tapi sebenarnya niatnya karena Allah, maka jadi akhirat. Hubbus syuhra war riyasah. Yang berempat itu yang menyebabkan hati tidak selamat karena rebutan masalah pangkat, kedudukan, pamor. Dia ingin terkenal dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir mana yang primer, mana sekunder, mana tersier, sebenarnya kan enak ya. Apa sih yang primer hidup ini? Ya kalau hidup secara materi ya ada tempat tinggal yang layak, makan yang layak, kemudian pendidikan yang layak, kan primer, sudah terpenuhi. Masalah jabatan itu kan hal yang tersier itu. Ada ya diambil, nggak ada nggak usah direbut, atau bahkan mengorbankan yang primer sampai jual rumah, jual sawah untuk menjabat. Itu padahal rumahnya primer. Kalau dia jual nggak jadi, dia nggak dapat apa-apa. Ini kadang-kadang orang tidak prioritas. Seharusnya lakukanlah yang primer, kemudian sekunder dan tersier. Tapi banyak orang melakukan tersier seperti apa? Jabatan, ketenaran, pamoritas ini direbut dengan mengorbankan hal-hal yang primer. Al-ittisaf bi ba'di sifat allati min sya'niha an tughira as-sudura wa tunhiya salamataha. Ada sifat-sifat yang memang menjauhkan orang itu dari salamatus sadr. Kakasratil muzahi, terlalu berlebihan candanya. Canda itu boleh, tapi kalau berlebihan itu jadi mengeraskan. Ya, kakasratil mira wal jidal, banyak berdebat, wal ujbi, dan ta'ajub, ujub, yaitu bangga dirinya. Ini hal-hal yang menghalangi orang salamatus sadri. Kemudian bagaimana cara bisa menjadi salamatus sadri atau qalbun salim? Al-ikhlas lillah, berusaha untuk ikhlas pada Allah. Berusaha terus. Al-iqbal ala kitabillah qira'atan wa ta'alluman wa ta'liman wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu shifaa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nas qad ja'akum, itu disebutkan wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat di dalam dada. Dengan cara apa? Banyak membaca Al-Qur'an, banyak belajar Al-Qur'an, banyak mengajar Al-Qur'an, termasuk cara salamatus sadri. Yang ketiga, bagaimana caranya? Ad-du'a. Karena salamatus sadri atau qalbun salim itu adalah anugerah, kita minta Allah. Yang disebutkan dalam hadis tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Yang keempat, at-takhalluq bil akhlaqil ladzi tazidu minal mahabbah wal ulfah bainal mu'minin. Beretika dengan akhlak yang bisa menambah kasih sayang. Seperti apa? Kal basyasah, murah senyum, mukanya berseri-seri, basyasah wa tabassum, tersenyum, wa ifsa'is salam, suka salam. Kan dalam hadis Muslim disebutkan itu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Yang ucap salam ifsa'us salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang ya datang. Wa idza stansahaka fansahu, kalau minta nasihat ya dinasihati. Wa idza atasa fahamidallah fasyammit, kalau dia bersin kita doakan alhamdulillah
Kemudian yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit ya kita kunjungi. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal wafat ya kita antar jenazahnya ke kuburan. Itu adalah salah di antara terapi untuk salamatus sadr. Wa ihdail hadiah, suka memberi hadiah. Ini akhlak-akhlak yang bisa menghilangkan kebencian. Maka kalau seseorang benci pada seorang itu, lebih baik segera datang meminta maaf atau silaturahmi, membawa hadiah, menjalin hubungan. Ridal abdi bima qasamahullah, di antaranya adalah kita rela apa yang dibagi Allah kepada kita, tidak usah ngiri kepada orang yang lain, terutama soal harta benda. Kita boleh ngiri dalam dua hal, apa? Al-Quran, kemudian al-hikmah atau ilmu. Kalau orang dikasih ilmu banyak, kita ngiri boleh, kita ghibtah. Orang itu kasih Al-Quran, kita ngiri, ghibtah boleh. Kemudian ada kisahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa usira an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yad'u li sab'ina min ashabihi yusammihim bi asma'ihim wa fi hadzal amali alamatun ala salamatis sadri. Dzakarahu Ibnu Battal fi Syarh Sahih al-Bukhari. Bahwasanya Abu Darda ini mendoakan sahabat-sahabatnya, sejumlah 70 sahabat-sahabatnya disebutkan nama-namanya. Jadi ini terapi juga, kalau kita tidak suka seseorang bisa kita sebut namanya, kita doakan. Si fulan ya Allah, rahmati beliau ya Allah, sayangi beliau ya Allah. Padahal kondisi kita mungkin tidak suka orang itu. Berilah hidayah ya Allah, nama sebut namanya malam hari. Ini salah satu terapi untuk salamatus sadri. Maka ketika kita salah ucap, ya segera minta maaf. Kalau kita menghibah, sadar atau enggak sadar, kemudian dia tahu, segera minta maaf. Kalau orangnya tahu, maka terang-terangannya minta maaf atas kekhilafan, kesalahan. Kalau orangnya tidak tahu, cukup doakanlah kebaikan-kebaikan untuk beliau dan sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang yang Anda ghibah tadi. Itu salah satu cara menghindari dosa-dosa hati, dosa-dosa kita dengan terapi-terapi yang kami sebutkan tadi. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas?